Halo sob, salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Bagaimana kabar pikiran serta perasaannya nih sob? Baik-baik aja? Sudah teramati dengan baik? Kalau enggak, jadi merepotkan nih. Karena pikiran serta perasaan kita ini akar dari segala tindakan kita. Aku aja nih harus mengamati pikiran serta perasaan ini berkali-kali loh sob. Nggak bisa gitu aja dibiarin. Padahal aku udah lakukan lama sekali. Aku melakukan ngecek, bahasa Inggrisnya self-diagnostic. Bagaimana kabar pikiran serta perasaanku sendiri. Kenapa begitu? Karena aku pengen jadi diri sendiri. Karena aku pengen jadi jiwa sendiri. Karena aku pengen menjadi diri sejati. Sobat tentunya tahu, kita ini bukan pikiran, bukan perasaan, bukan juga tubuh ini. Kita ini adalah jiwa. Nah, aku membuat satu video baru yang pengennya sih konsisten. Video mengenai curahan jiwa, video-video pendek yang aku upload di akun RTD channel TikTok gitu ya. Pengen bercerita bagaimana sih hidup sebagai jiwa dan apa aja sih yang diomongin. Dan resiko banget sebetulnya buat video itu. Ketika aku berusaha hidup sebagai jiwa, pikirannya memberontak. Belum buat video aja, dia sudah memberontak. Karena bagi pikiran yang dibiasakan, didoktrin oleh sekitar, dia akan menjadi komandannya. Kita dibiasakan didoktrin oleh sekitar kita untuk menjadi pikiran, untuk menjadi perasaan. Pikiran kita ini isinya kan doktrin semua, doktrin serta dogma yang sudah kita terima sejak kecil sampai sekarang. Ada dark worker yang mengkondisikan kita supaya menjauh dari jiwa. Kenapa harus menjauh dari jiwa? Karena ketika kita menjadi jiwa, ketika kita menjadi diri sejati kita, maka hubungan yang lebih konstan, hubungan yang lebih intens, hubungan yang lebih intim dengan wakil Tuhan yang ada di dalam diri kita ini bisa terwujud. Wakil Tuhan di dalam diri ini aku sebut sebagai percikan cahaya Tuhan. Dikenal dengan bahasa lain yaitu spirit, ruh, atman, dan banyak lagi penyebutan yang lainnya. Nah sob, kenapa aku bilang tadi berbahaya sekali buat logika? Karena dia nggak bisa mengendalikan sepenuhnya. Karena ada doktrin dan dogma yang masuk dari luar yang ada di pikiran ini. Akhirnya ketika aku berusaha hidup sebagai jiwa, maka yang terjadi adalah pikiran ini seperti ditinggal. Padahal seharusnya ketika kita belajar spiritual, aku masih ingat lagi nih. Aku harusnya menyertakan pikiran ini. Kalau tidak disertakan, akhirnya jadi bumerang nih. Karena dia nggak tahu apa yang dikerjakan oleh jiwa dan PCT ini. Begitu dia nggak tahu, dia mulai mencari tahu. Begitu dia mencari tahu, dia kepo, akhirnya ruang hati kita, ruang mikrokosmos ini jadi bergejolak. So. Kalau dia bergejolak, maka energi yang kita kirimkan ke makrokosmos atau alam semesta juga adalah energi gejolak tadi. Maka alam semesta akan mengirimkan energi yang sama persis, yang akan mewujud menjadi realita. Bayangin tuh, kalau disinya bergejolak, terus kondisi yang kita hadapi setiap harinya juga bergejolak, akan ada banyak hal-hal yang konflik-konflik yang terjadi. Konflik-konflik yang dijauhi oleh orang-orang yang nggak tahu juga. Ngapain sih harus hidup sebagai jiwa? Ngapain sih harus hidup berbeda dengan orang-orang yang lain di luar sana? Yang pokoknya hidup aja. Kenapa harus begitu? Repot sekali harus menjawabnya nih. Repot sekali kita meresponnya nih. Apalagi bagi yang tidak terbiasa. Di tengah keramaian nih, ketika buat video ada orang kerja, ketika sobat di sana sedang beraktivitas, ketika sedang serius ada anaknya yang lagi liburan ini minta diajak main, ketika sedang pengen hening, tiba-tiba disadarkan oleh realita hidup yang sedang kita hadapi. Ada urusan pekerjaan,
ada urusan rumah tangga, ada urusan sosial, komunikasi kita dengan orang-orang atau teman-teman yang lain di luar sana. Ada urusan hubungan asmara antara diri kita ini dengan pasangan, dengan istri, dengan kemudian bisa juga hubungan keluarga dengan orang tua, dengan saudara, dengan adik-adik, dan semuanya itu. Semuanya ini ngumpul, sob. Oke lah, kalau sobat di sana sedang dalam kondisi yang baik, aku doakan supaya selalu baik. Tapi kalau kondisi yang dihadapi itu sedang tidak baik, maka aku berdoa juga supaya kondisi itu akan membaik. Nah, kembali ke konteksnya. Ketika kita sedang hening berusaha masuk pada kesadaran jiwa, logika kita yang diisi dengan banyak hal ini pasti akan meronta-ronta. Iya, kalau kondisinya yang dihadapi sedang enak di tempat yang hening begitu. Tapi kalau ada suara dangdung-dangdung orang kerja, ada suara anaknya main, ada realita hidup yang sedang dihadapi, ada bisnisnya yang sedang tidak baik, ada bisnisnya sedang merambat naik ke atas, ada bisnisnya yang sedang baik, yang berusaha dipertahankan. Ada kondisi di pekerjaannya, di kantornya. Ini semuanya seperti melawan diri kita. Udah gitu mau hidup pada kesadaran jiwa. Gimana cara ninggalin pikiran? Gimana cara ninggalkan realita hidup yang sedang kita hadapi ini? Semua akan menjadi sebuah konflik. Tapi konflik itu akan jadi kecil buat orang-orang yang tahu, yang berkomitmen, yang ingin hidup sebagai dirinya sendiri, yang ingin berinteraksi dengan lebih intim dengan penciptanya. Karena percikan cahaya Tuhan atau ruh, spirit, atman yang ada di dalam diri kita ini berinteraksi kepada jiwa pertama kalinya. Baru kemudian interaksi antara PCT dan jiwa ini yang seharusnya pelan-pelan juga kita beritahukan kepada logika. Tapi kan nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Tentu saja ada konfliknya. Karena jiwa kita ini juga ada memorinya. Ada ingatan-ingatan yang dibawa dari kehidupan yang sebelumnya. Begitu juga dengan pikiran. Maka akan mulai terjadi tuh konflik yang ada di sini, konflik yang ada di sini. Luar biasa sekali, sob. Luar biasa sekali rasanya. Jadi makanya tadi aku bilang, bahaya sekali nih ketika aku mulai membuat video ini. Bukan hanya membuat video ini, di program yang sedang berjalan namanya program Suara Jiwa. Program yang membuat setiap orang yang mengikuti bisa masuk dengan cepat pada kesadaran jiwa. Itu juga ada konflik-konfliknya. Mungkin dengan bantuan energi, konflik itu jadi mudah diredakan. Mudah diredakan bukan hilang ya, sob. Begitu dia mudah diredakan, kita lebih nyaman. Dan bagi orang-orang yang memang, bagi jiwa-jiwa tua, jiwa-jiwa yang sudah mengalami kehidupan, banyak sekali sampai sekarang. Bagi jiwa-jiwa yang berasal dari tempat yang di sana tingkat kesadarannya luar biasa. Memang itu yang dicari, hidup sebagai jiwa dan kemudian memperbaiki kualitas jiwanya, menjalankan misi-misinya. Semua konflik itu jadi kecil. Bagi jiwa-jiwa yang ingin pulang ke rumah sejatinya, ingin interaksi yang lebih intim dengan penciptanya, maka semua konflik yang tadi yang aku ceritakan, itu nggak ada apa-apanya, sob. Karena itu mendominasi sekali hasrat dari jiwa yang ingin pulang tadi. Jadi semua konflik tadi menjadi sangat kecil. Diterima dengan lapang dada, menjalani hidup sebagai jiwa, menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Nah, ini yang harus kita lakukan, sob. Jadi, kembali lagi aku bilang, hidup sebagai jiwa, menyuarakan apa kata jiwa, itu berbahaya sekali. Bahkan video yang akan aku buat setelah ini di Curahan Jiwa itu, video-video yang bukan lagi hanya di tepi jurang buat aku, tapi sudah masuk ke dalam jurang. Karena berusaha untuk merombak kestabilan yang ada, merombak kestabilan yang sudah ada di dalam diriku ini.
baik kestabilan ketika sedang berada pada kesadaran logika yang isinya dengan doktrin, dogma ini, ataupun ketika sedang menggunakan kesadaran spiritual dalam diri. Nah, padahal sebetulnya kesadaran spiritual masuk pada percikan cahaya Tuhan dan memunculkan kesadaran Tuhan dalam diri, itu bisa membuat kestabilan pada jiwa. Rencananya begitu. Tapi karena kita ini harus selalu lebih paham mengenai diri kita sendiri, kita menjadi lebih tahu apa aja sih introspeksi diri yang perlu aku lakukan. Karena itulah mengeksplorasi kesadaran jiwa itu penting juga, sob. Nggak bisa ditinggal gitu aja. Kalau enggak, itu tuh seperti kita selalu selalu menyediakan dan membeli kain pel sebanyak mungkin. Dipakai untuk apa kain pelnya? Dipakai untuk musim hujan di rumah kita yang sedang bocor atapnya. Yang diperbaiki itu harusnya kan atap atau gentengnya itu. Tapi dibiarin aja. Jadi air yang tercurah masuk ke bawah ketika hujan lebat atau hujan gerimis, itu selalu kita pel. Terus saja begitu. Maka kita akan selalu ngepel, selalu harus membersihkan air yang turun dari atas, dari kebocoran di genteng atau di atap itu. Padahal harusnya kan atapnya yang diperbaiki. Bukan kita selalu membeli kain pel untuk membersihkan. Nggak cukup bagus nih pelnya, beli yang lain. Nggak cukup bagus, beli yang lain. Kurang nih 1, jadi 2. Kurang 2, jadi 3. Dan seterusnya. Ya begitu itu. Karena diri kita yang jiwa ini, kalau masih ada di tempat ini saat ini, di hidup ini, berarti juga harus ada yang diperbaiki. Harus ada sesuatu di dalam diri kita ini yang perlu diperbaiki. Harus selalu melakukan introspeksi. Karena kehidupan yang kita jalani saat ini, sob, adalah kehidupan untuk memperbaiki sesuatu yang ada di dalam jiwa kita ini. Harus kita alami, harus kita lakukan proses perbaikan, harus selalu introspeksi diri. Dan semuanya itu akan jadi lebih menyenangkan bila dilakukan dalam kondisi kesadaran jiwa tenang. Tapi kadang-kadang ada juga setelah masuk pada kesadaran jiwa tenang, nggak sadar nih kayak aku, ego yang halus itu muncul. Dan membuat aku membersihkan energi yang ada di dalam jiwa, tapi kemudian malas mencari tahu sebetulnya ada apa di dalam jiwa ini. Bukan hanya energinya aja yang dibersihkan, tapi perilaku dan sikap jiwa itu juga harus diperbaiki supaya jadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi konflik yang terjadi pada jiwa, konflik yang terjadi pada diri kita ini, ada jiwa, memori jiwa, ekspresi, ada suaranya, ditambah lagi dengan apa yang ada di dalam pikiran, ditambah lagi dengan memori kesadaran spiritual yang muncul, itu akhirnya membuat hidup kita seperti sekarang ini, sob. Seru sekali ya. Seru bagi yang mau untuk masuk pada kesadaran jiwa, didampingi oleh kesadaran spiritualnya. Pelan-pelan mencoba memberitahukan pikirannya. Sambil terus menjalani hidup, apapun yang terjadi. Seru sekali. Tapi akan tidak jadi seru kalau sobat gak tahu kenapa harus ke sini, kenapa harus masuk pada kesadaran jiwa ini. Iya kan? Nggak tahu kenapa masuk dan kemudian melakukan. Pasti visinya jadi nggak ada, nggak begitu bagus. Ketika mengalami goncangan sedikit, sudah males. Tinggal. Wah, belajar ini awalnya menyenangkan, bisa tenang. Tapi lama-lama kok selalu ada konflik ya. Ya begitu. Karena kita mulai introspeksi dan mencari tahu seperti apa diri kita. Kalau yang masih sama seperti aku ini, yang masih banyak hal yang diperbaiki, tentu aja jadi ada konflik. Karena sebelumnya itu bukan tidak ada konflik. Sebelumnya tidak tahu kalau harus ada sesuatu yang diperbaiki. Begitu mulai tahu ada yang diperbaiki, mulai, duh kok kayak gini ya perasaan. Ya sudah pasti, perasaannya kan ekspresi dari jiwa. Ada kestabilan yang akan dibongkar. Ada kondisi yang
awalnya sepertinya menyenangkan, biasa aja. Karena nggak tahu ternyata di bawah itu ada sesuatu. Nah, begitu mencari tahu, tahu apa yang harus diperbaiki, itu kan ada perasaan nggak enak juga. Diri palsu, ego, amarah, keinginan itu menjadi tidak nyaman. Itulah konfliknya mulai. Ditambah lagi dengan apa yang ada di dalam pikiran, mulai. Di tengah keramaian, di tengah hidup kita, di tengah tempat yang seperti aku nih, lagi buat video, padahal lagi ada orang kerja di rumah. Dangdung, dangdung, dangdung. Kemudian anakku Akasa lagi libur, ngajak main terus. Belum lagi pekerjaan yang selalu ada di bisnis, di RTD Channel, di program coaching, program terapi harian. Ada semuanya, luar biasa. Makanya bahaya sekali sebetulnya aku buat serial video curahan jiwa ini, Sob. Ya wis gitu aja lah. Ini video pertama curahan jiwa nih. Untuk memulai juga video-video selanjutnya. Jadi aku buat video panjangnya di YouTube, video pendek hariannya itu nanti juga ada di short video atau di akun TikTok dan Instagram RTD Channel. Gitu aja, Sob. Pastikan kembali ya, kalau mau belajar hidup sebagai jiwa, jadi diri sejatinya ini, pastikan lagi, memang benar-benar mau apa enggak. Jadi kalau ada konflik yang muncul dari dalam diri, itu bisa ditanggapi. Kalau benar-benar mau, konflik itu jadi menyenangkan, jadi seru. Karena kita berusaha lakukan introspeksi diri agar selalu bertumbuh. Tapi kalau tidak yakin, pasti akan jadi ditinggal. Gitu aja ya, Sob. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa amati selalu pikiran serta perasaannya. Itu aja ya. Terima kasih udah nonton. Maaf karena kalau ada salah kata, salah ucap. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sakum dumadi.